Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Allahumma a'inna bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa fiqhan birahmatika wa judika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah wal hadirat, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayat, nikmat sehat dan afiat, serta nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat ini kita bisa sama-sama berada di dalam masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada subuh hari ini diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita membahas tema tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada pembahasan at-tashri', pensyariatan beberapa syariat, yang diantaranya adalah tentang syariat tahwil kiblat, perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis menghadap ke Ka'bah, kemudian ada syariat puasa, kemudian ada syariat zakat, kemudian terakhir kita sampai kepada proses pensyariatan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sudah pernah menyampaikan bahwasannya Islam ini agama yang mengedepankan yang namanya perdamaian. Kalau ada langkah damai tanpa harus adanya konflik dan peperangan, maka Islam akan mengambil cara atau mengambil langkah perdamaian daripada harus berperang. Jadi Islam semaksimal mungkin menghindar dari yang namanya konflik dan berperang. Kalau memang langkah perdamaian itu bisa diambil, maka langkah itulah akan yang dipilih oleh Islam. Bahkan Nabi SAW hadirin pernah berpesan kepada sahabat-sahabatnya, la tatamannau liqa al-adu. Jangan pernah kalian itu berharap ketemu dengan musuh. Artinya jangan berandai-andai pengen perang. Wasalullaha al-afiyah. Akan tetapi mintalah kepada Allah al-afiyah. Al-afiyah itu artinya tidak ketemu dengan musuh, ketemu jalan damai, tidak perlu terjadinya perang yang harus mengorbankannya nyawa. La tatamannau liqa al-adu. Jangan berkeinginan, bercita-cita ketemu dengan musuh. Wasalullaha al-afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Tapi kalau memang kondisi mengharuskan ketemu musuh, fasbiru, hadapi, kata Nabi. Jangan lari seperti para pengecut. Kita tidak menginginkan perang, tapi kalau memang perang itu harus terjadi, kita maju. Kalau kata orang Betawi, lo jual, gue lari. Ada karena duitnya lari, kita jualan. Lo jual, gue beli, sana.
Jadi pantang ditantang umat Islam ini. Kalau ditantang, maka mereka tidak akan pernah mundur. Itu prinsip yang Nabi SAW tanamkan kepada para sahabat-sahabat beliau. Jadi kalau tidak ditantang, Islam ini tidak menantang. Tapi kalau ada yang menentang, baru dilawan. Itu luar biasa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarul hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan kita juga kemarin sudah menjelaskan tentang alasan kenapa perang itu harus ada. Setelah kita tahu Islam lebih mengedepankan perdamaian dan tidaklah terjadi perang kecuali karena ada alasan yang melatar belakanginya. Alasan yang paling utama yang menjadi sebab kenapa perang itu harus pecah, satu, karena kita terlebih dahulu yang diserang. Karena kita terlebih dahulu yang diserang. Makanya ayat pertama yang berisi izin dari Allah kepada kaum muslimin untuk perang, bunyi uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Telah diizinkan bagi mereka yang diperangi karena mereka itu telah dianiaya. Jadi izin perang itu muncul karena kaum muslimin itu diperangi terlebih dahulu dan dianiaya. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Jadi demikian. Baru izin untuk berperang itu Allah Ta'ala legalkan kepada kaum muslimin. Setelah Allah melihat bahwa mereka ini sudah cukup bisa untuk melakukan perlawanan. Yang awalnya mereka itu tidak diizinkan untuk perang. Izin itu cuma apa? Menanggapi gangguan orang musyrik itu dengan kesabaran, dengan pemberian maaf, dengan sikap acuh, tidak terlalu peduli dengan gangguan mereka. Karena memang untuk melakukan perlawanan secara fisik mereka belum mampu. Jadi itu yang pertama, alasannya kita diserang duluan. Maka kita melakukan perlawanan untuk membela diri. Yang kedua, alasan berperang itu adalah untuk menjaga wilayah. Untuk menjaga wilayah. Maka dilakukan peperangan supaya wilayah kita ini tidak dimasuki oleh musuh. Jadi kalau seandainya kita tidak perang dengan musuh-musuh yang ada di sekitaran wilayah kita, itu rentan mereka akan melakukan serangan. Maka kita perang dengan mereka untuk mengamankan wilayah kita agar mereka itu segan untuk melakukan serangan dan perlawanan. Kemudian baru yang ketiga alasannya untuk mengamankan dakwah. Yang mana dakwah ini tidak akan bisa masuk ke satu wilayah kecuali dengan adanya perang terlebih dahulu. Sebab dakwah ini ditolak untuk bisa masuk dan tersebar di wilayah tersebut, maka yang menghalangi masuknya dakwah dan sampainya dakwah ke wilayah ini harus disingkirkan. Dan cara menyingkirnya tidak lain dengan cara perang. Nah, inilah yang melatar belakangi kenapa adanya perluasan wilayah dalam sejarah Islam. Kenapa Syam itu diambil alih? Kenapa Persia itu kemudian juga diperangi? Kenapa? Karena dua kekuasaan ini menjadi penghalang utama tersebarnya Islam di wilayah jajahan mereka. Syam itu jajahan Romawi. Yaman, kemudian Iran itu jajahan Persia. Untuk bisa sampai dakwah ke wilayah-wilayah ini, penghalang-penghalangnya disingkirkan, yaitu kekuasaan dominasi Romawi dan Persia. Setelah mereka terbukti Syam pun menjadi negara Islam, Yaman pun menjadi negara Islam. Nah, itu tujuan Islam berperang. Kalau tidak diperlukan perang karena dakwanya bisa masuk dengan aman, maka tidak perlu diadakan dengan namanya peperangan. Seperti masuknya Islam ke wilayah Asia, masuknya Islam ke Indonesia, karena tidak perlu adanya perang. Maka Islam masuk melalui jalur dakwah, bukan jalur ekspansi dan seterusnya. Nah, ini beberapa tujuan perang di dalam Islam. Jadi Islam itu bukan agama yang istilahnya itu mengajarkan pembantaian, ekstremis dan seterusnya. Tidak. Itu cuman syubhat-syubhat propaganda
yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam itu sendiri untuk memburukkan citra Islam, supaya Islam ini digambarkan sebagai agama yang menakutkan, agama yang haus darah, di mana-mana menumpahkan darah, dan itu semua terbantahkan dengan fakta sejarah bahwa Islam bukan agama yang melegalkan secara membabi buta yang namanya peperangan. Ma'asyiral hadirin, itulah beberapa pakar sejarah pernah membantah syubhat ini, propaganda ini, bahwa Islam ini agama yang mengedepankan jalur peperangan. Dikit-dikit bantai. Mereka kadang-kadang bawakan dalil dari ayat Al-Quran itu sendiri. Wa qatilul musyrikina kaffah. Bunuhlah orang-orang musyrik itu secara menyeluruh. Seakan-akan ayat ini berisi perintah untuk membantai habis semua orang musyrik di luar Islam, siapapun mereka. Tapi mereka memotong ayat ini sampai di situ dan tidak melanjutkan ayat berikutnya yang menjadi alasan kenapa ada perintah untuk membunuh, memerangi orang musyrik secara kafah. Kama yuqatilunakum kafah. Itu ada alasan yang Allah jelaskan. Kenapa Allah perintahkan kaum muslimin membunuh orang-orang musyrik secara menyeluruh? Kama yuqatilunakum kafah. Karena mereka juga memerangi kalian secara total. Tidak membiarkan orang muslim pun untuk hidup. Jadi perangi juga mereka. Alasannya itu. Karena mereka memerangi kalian secara total, kalian pun memerangi mereka secara total. Dalam Islam itu perang luar biasa, ada etika, ada adab. Tidak sembarangan. Tidak main tebas, tidak main bunuh. Siapapun yang di agama Islam bunuh. Di luar Islam bunuh, tidak. Ada etika. Yang tidak memerangi jangan diperangi. Yang tidak ikut andil langsung dalam perang jangan dibunuh. Jangan menghancurkan tempat ibadah, jangan merobohkan tempat bersejarah, jangan tebas pohon-pohon, dan seterusnya. Jangan memutilasi. Bahkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan wala ta'tadu. Jangan melakukan tindakan yang melampaui batas. Perang-perang, tapi jangan melakukan tindakan yang melampaui batas. Tidak boleh memutilasi, memotong-motong bagian tubuh. Oh, itu dilarang keras dalam Islam. Melakukan pembunuhan yang keji, bunuh. Kalau baca sekali bunuh. Jangan bunuh mereka itu secara perlahan. Yang di situ ada anwa' ta'dzib, bentuk penyiksaan, tidak boleh. Bahkan tawanan perangnya pun kalau mereka ditangkap diperlakukan dengan baik. Dan nanti ajaran, aturan di negara manapun, di agama pun yang mengatur jihad seperti aturan yang ada di dalam Islam. Jangan bunuh perempuan, kecuali kalau dia ikut andil langsung dalam perang tersebut dan dia yang melakukan perlawanan. Jangan bunuh anak-anak, itu aturan yang luar biasa. Yang tidak sangkut paut dengan perang jangan dibunuh. Jadi kalau perang zaman sekarang ini, iya, warga sipil jadi korban. Makanya anak pernah dengar ada sikap betino ngomong tentang perang konflik Israel dan Palestina ini. Perang itu tentara melawan tentara, itu baru namanya perang. Tapi kalau perang itu melawan rakyat sipil, itu genosida. Kalau memang Israel itu ngomong merangi Palestina, ya lawannya harus seimbang, lawannya tentara, pejuang. Tapi kalau yang diserang itu rakyat sipil, itu genosida namanya, pembunuhan massal itu. Lah benar loh. Tapi metodenya tertutup masih dengan fakta ini. Reaksi-reaksi yang istilahnya itu real masih belum kita lihat. Itu masih baca cuma berdoa masih. Nak berangkat ke sana juga konyol juga deh, ngapain? Paling cuma baca doa. Yang baca berbuat itu mereka yang punya kuasa. Makanya kita doakan Sajondi jadi presiden. Tahun kapan? Amin ya? Amin. Biar tanda tangan mulai itu laku. Tanda tangan lah. Sekarang belum laku tanda tangannya. Ganti yang minat. Walhasil itu tujuan perang dalam Islam. Kemudian ma'asyiral hadirin, kita semua tahu bahwasanya perang pertama dalam Islam yang diikuti langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalamnya itu ada kontak senjata secara langsung, itu perang Badar. Walaupun sebelum perang Badar itu ada misi-misi perang yang Nabi SAW, misi-misi kemiliteran yang Nabi SAW lakukan dengan mengirim beberapa sahabat-sahabatnya untuk tujuan memantau pergerakan musuh.
Jadi permusuhan antara kaum muslimin di Madinah dengan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah itu sudah mulai ada semenjak Nabi SAW itu berada di Mekah, dan puncaknya saat Nabi hijrah ke Madinah. Jadi orang-orang Quraisy itu memang menyimpan dendam kepada Nabi SAW dan kaum muslimin. Nah, perang pertama yang kita ketahui dalam sejarah Islam yang Nabi SAW ikut langsung di dalamnya, dan di situ terjadi kontak senjata, dan di situ juga ditentukan yang menang dan yang kalah adalah perang Badar. Perang Badar. Dan disebutkan bahwasanya latar belakang yang menjadi sebab pecahnya perang Badar adalah informasi yang Nabi SAW dapatkan tentang pergerakan kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan dari Syam yang akan pulang ke kota Mekah. Jadi mereka sudah melakukan perniagaan di Syam dan tinggal balik bawa untung yang mereka dapatkan selama berdagang di Syam. Dalam beberapa riwayat disebutkan Abu Sufyan ini memimpin kafilah ini bersama dengan 30 sampai 40 orang. Jadi dia bawa onto-onto yang mengangkut hasil keuntungan selama berniaga di Syam, yang ditaksir jumlahnya itu 190.000 dinar kalau disebutkan dalam beberapa keterangan riwayat. Jadi keuntungan yang dibawa oleh Abu Sufyan dan rombongannya dari perdagangan ini 150.000 dinar. Yang satu dinar itu, ma'asyiral hadirin, setara dengan berat emas 4,25 gram. Kalau 1 gram emas sekarang ini 1 juta, berarti sekitar 4 juta satu dinar. Dan yang dia bawa 150.000 dinar. Berapa sebenarnya totalnya? Itu ratusan miliar gitu. Ya benar? Oh, ratusan miliar. Yang dibawa itu ratusan miliar. Bayangkan. Dan kafilah ini akan melewati wilayah perbatasan Madinah untuk pulang ke Mekah. Nabi dengar info ini. Nabi selalu mantau pergerakan orang-orang kafir. Dan Nabi tahu mereka ini melakukan perdagangan ke Syam dan ke Yaman. Rihlatas syita'i was-shaib. Ini musim mereka ini melakukan perdagangan ke Syam. Dan ini momen baliknya mereka ke kota Mekah. Lalu Nabi SAW menginformasikan kepada para sahabat-sahabatnya untuk menghadang kafilah dagang ini, guna merebut dan merampas apa yang mereka bawa. Loh, kok Nabi SAW merampas milik orang? Ini momennya perang. Yang namanya perang, darah boleh ditumpahkan, harta boleh dirampas. Dan juga alasan Nabi ingin menghadang rombongan ini dan merampas apa yang mereka bawa, itu dikarenakan harta orang-orang muslim yang ditinggal di kota Mekah itu dijaga oleh orang-orang Quraisy. Jadi di antara alasannya untuk mengambil kembali apa yang dijaga oleh orang-orang Quraisy dari harta kaum muhajir yang ditinggal di kota Mekah. Jadi beralasan. Maka Nabi SAW pun mulai mengumpulkan beberapa orang untuk melakukan misi ini. Misinya itu bukan perang. Awalnya perang Badar itu bukan untuk perang. Awalnya cuma nak ngadang ngomong ini, yang cuma terdiri dari 40 orang, diketuai oleh Abu Sufyan. Sementara pembesar-pembesar Quraisy masih ada. Abu Jahal, Abu Lahab masih ada. Mereka tidak ikut dalam kafilah dagang ini. Mereka cuma nitip barang untuk dijual di sana.
Yang mengepalainya, memandunya Abu Sufyan bin Harb sebelum dimasuk Islam. Jadi Nabi SAW ini mata-mata untuk memantau pergerakan kafilah ini. Dan Abu Sufyan ini bukan orang bodoh, wong yang teliti, wong yang sangat hati-hati. Duit banyak dibawa ni, beli siku tak? Dia ngirim juga mata-mata, dia ngutus juga orang-orang yang akan mantau pergerakan kaum muslimin. Omongan kita akan melewati wilayah dekat Madinah. Kira-kira ada bahaya yang ancam apa tidak? Teliti Abu Sufyan. Kadang beliau ngutus wong, kadang dia dengan sendiri yang mengecek keadaan di sana. Jadi Nabi ngutus 2 wong untuk ngecek kondisi pergerakan Abu Sufyan. Dah, mereka memang akan melintasi wilayah ini. Arahnya sudah ke situ. Jadi Nabi menyiapkan pasukan keluar. Nabi keluar dari Madinah tanggal 12 Ramadan. Siapa yang tahu jarak antara Madinah dengan Badar? Yang pernah ke sana? Siapa pernah ke Mekah? Belum, insya-Allah tahun depan. Belum pernah, ajaklah siapa nak. Masui, ajak Masui. Belum pernah tengok Kaabah. Ustaz Bahudin tahu jaraknya kira-kira antara Madinah ke Badar. Agak jauh itu. Madinah Uhud dekatnya, Madinah Badar agak jauh. Nabi keluar tanggal 12 Ramadan dengan membawa pasukan sekitar 300 kurang lebih. Dalam riwayat disebutkan 310 sekian, antara 3, tapi yang kita ketahui 313 ya, yang paling kita ketahui tentang jumlah pasukan tadi. Keluar Nabi SAW. Jadi sebagaimana yang sudah kita ketahui, Abu Sufyan ini wong yang cerdas. Abu Sufyan ini wong yang tidak sembarangan. Makanya dia juga mata-matai pergerakan kaum muslimin. Saat dia berjalan menuju tempat yang bakal dilewati, dia bertanya dengan sikap wong yang ada di sana. Kau tengok ada orang-orang yang lewat di sini atau yang melintas di sini ada? Ada 2 wong ni. Dua wong. Siapa? Nah, tak terlalu kenal aku. Tapi tahunya aku 2 wong yang lewat sini. Naik apa dia? Naik onto. Dicari lah tempat pergerakan 2 wong tadi. Tempat perlintasannya. Ketemulah dia dengan kotoran onto. Ketemu. Diceknya kotoran tadi oleh Abu Sufyan. Oh, ini onto wong Madinah ini. Hebat tak tahu ni. Dari mana? Mambu kotorannya, Bu? Tidak, dari jenis pakannya. Cerdas tak? Hebat tak? Wong hebat ini. Jadi dia bisa tahu ini onto milik kaum siapa dari jenis kotorannya. Oh, ini onto ini ngeluarkan kotoran. Kotoran ini dari makanan yang pakan itu cuma ada di Madinah. Berarti ini muslim. Mereka sudah sampai di sini untuk mantau pergerakan kita. Kita dalam bahaya. Akhirnya saking cerdas Abu Sufyan, dia ubah rutenya. Cerdas. Bukan ecak-ecak. Makanya dijadikan pemimpin. Kalau cak kita tidak. Pintar dia tahu. Ini untuk muslim ini. Dari Madinah ini. Utusannya Muhammad ini. Berarti kita lah dipantau. Berarti bawaan kita dalam bahaya. Dipindahkannya rute. Lewat jalan pesisir dia. Muter agak jauh. Dan dia pun menyempatkan takut. Walaupun mereka mengubah rute, takut kaum muslimin masih ngejar. Makanya dia ngutus si wong untuk ngirim pesan kepada penduduk Mekah bahwasanya kafilah dagang kita dalam bahaya. Pergilah si utusan tadi untuk nyampaikan kabar ini. Setelah sampai ke Mekah dalam kondisi dia yang bajunya lah koyak-koyak, untuk ngesankan suasana yang lagi tegang. Kemudian dia teriak-teriak, onta kalian, dia sedang terancam, cepat beri pertolongan. Langsung tergerak kalau pembesar yang tadi. Tak mau mereka mengalami kerugian, karena
keuntungan besar yang mereka dapatkan itu harus diambil oleh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Mulai mereka nyusun strategi, mulai mereka menyiapkan pasukan, dan terkumpullah 1000 wong. 1000 wong terkumpul dalam waktu yang singkat. Kita tahu Nabi melakukan pergerakan dari Madinah ke Badar itu tanggal 12, dan perang Badar pecah tanggal 17. Tanggal 17 pecah perang Badar. Jadi cepatnya wong itu tadi melakukan perjalanan dari tempatnya berada ke Mekah untuk nyampaikan sinyal bahaya tadi. Abu Jahal, udah baca tinggal diam dia. Satu yang membuat dia itu ngebet untuk tetap perang apa? Malu gitu kalau seandainya kafilah dagang kita dihadang oleh Muhammad dan dijarah oleh mereka, bawaan kita malu. Reputasi kita dianggap turun. Yang selama ini orang Quraisy terkenal hebat, kuat, berkuasa, kemudian ngalami hal seperti ini, nah itu menurunkan reputasi. Jangan sampai kita ngalami hal tersebut. Keluar gitu, bawa semua yang bisa kita bawa, persenjataannya lengkap, yang berkudanya, yang berkendaraannya lengkap, intinya lengkap. Keluar. Abu Sufyan tadi masih melakukan langkah untuk menyelamatkan dagangan tadi lewat jalur pesisir. Saat dia punya feeling bahwasanya Nabi Muhammad tidak bisa lagi ngejar rombongan ini, dia kirim lagi utusan ngabarkan bahwasanya kafilah dagang kita selamat, tidak ada yang hilang darinya, karena Nabi Muhammad tidak bisa ngejar lagi. Akhirnya tujuan mereka untuk nusul tadi sudah tidak ada lagi. Tujuan tadi untuk menyelamatkan kafilah. Sementara kafilahnya selamat. Seharusnya mereka milih tahu balik lagi, karena yang nak mereka selamatkan sudah jelas selamat. Tapi di situ Abu Jahal punya peran yang mendorong orang-orang kafir Quraisy itu untuk tetap keluar dan berperang menghadapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa orang yang mundur. Kenapa? Karena harta yang kami titipkan di kafilah ini sudah selamat. Jadi tujuan kami untuk perang. Buat apa lagi perang? Karena yang kami ingin selamatkan sudah selamat. Bani Zuhra, sukunya ibu Nabi Muhammad, Aminah Az-Zuhriyah. Bani Zuhra milih mundur. Kenapa? Karena tidak katik lagi alasan untuk perang. Harta kita selamat. Dan juga kalau perang, yang kita perang ini bukan orang lain, keluarga. Jadi mereka milih mundur. Ada beberapa tokoh juga milih nak mundur, tapi dihasut oleh Abu Jahal. Akhirnya mereka tetap keluar. Dikata-katanya, dijelek-jelekinya, dimaki-makinya. Kalau kita dibanci, tidak galak orang, medu, wah pantangnya untuk kalau dikatai orang Arab tu, matu akhirnya dia. Sudah maksud singkatnya saat Nabi SAW mengetahui ternyata orang Quraisy ini keluar untuk perang, sementara mereka para sahabat yang dibawa Nabi kan tujuan perang, makanya persenjataannya tidak lengkap, kondisi mereka itu belum siap. Tiba-tiba harus menghadapi pasukan yang jumlahnya lebih besar, persenjataannya lebih lengkap. Akhirnya Nabi SAW pun minta saran, kira-kira kita teruskan apa tidak? Kalau kita teruskan, pasti perang tidak bisa dihindari. Tapi kalau kita milih mundur, kita masih bisa selamat. Akhirnya Miqdad bin Aswad, sahabat Nabi yang juga muhajir, orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, itu ngomong sama Nabi SAW, ya Rasulullah, kami tidak akan berkata kepada engkau seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa saat diajak oleh Musa perang. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Wahai Musa, pergi engkau bersama Tuhanmu, peranglah kamu berdua, kami di sini nunggu hasil. Kata orang Bani Israel saat diperintahkan untuk perang, mereka enggan, malah nyuruh Nabi Musa perang sama Allah. Wahai Musa, peranglah engkau sama Tuhanmu, perangi mereka, kami di sini nunggu. Itu Bani Israel. Tapi kata Miqdad bin Aswad, kalau kami ya Rasulullah, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergi engkau wahai Rasul bersama Tuhanmu, berperanglah dan kami akan bersama kalian ikut berperang. Kami bukan mental-mental Bani Israel
yang cuma nunggu hasil, ngandalkan wong, tidak galak terlibat langsung dalam perang. Ya sekarang lah, banyaklah minta bantuan, ngandalkan tentara luar, minta bantuan Amerika, minta bantuan Inggris. Kalau mereka dihadapkan langsung dengan pejuang-pejuang Palestina, wani-wani. Jangankan ketemu pejuang Palestina, ketemu Kak Usmi be takut mungkin dia. Kalau Kak kena panah keningnya deh. Ketemu Ustaz Dendi takut rasanya. Tapi ngandalkan tentara asing. Takut mereka, takut. Mereka itu takut mati. Sementara kaum muslimin berani mati. Jadi itu kata Mikdad. Mikdad ini wong Makkah. Ngusulkan perang wajar. Karena memang lama nyimpen ini. Pengen perang sih. Tak tahan lagi. Pengen nunjuk pelajaran kepada mereka yang dulu nganiaya. Tapi yang Nabi SAW inginkan jawaban dari orang-orang Ansor. Karena dalam perjanjian yang disepakati oleh Nabi dan kaum Ansor, mereka akan membela Nabi, melindungi Nabi. Itu kalau Nabi berada dalam Madinah. Jadi kalau ada nak ganggu Nabi, sementara Nabi ada di tengah pemukiman di kota Madinah, mereka bela. Tapi kalau Nabi ada di luar Madinah, itu tidak masuk dalam persyaratan, dalam kesepakatan. Nah sementara mereka lagi di mana? Di luar Madinah. Perjanjiannya mereka akan membela dan melindungi Nabi kalau Nabi di Madinah. Ini di luar Madinah. Makanya Nabi SAW belum memilih, belum memutuskan antara perang atau balik. Karena Nabi nunggu saran dari yang beliau bawa. Akhirnya Nabi ngomong, Asyiruni ya ayuhan nas, beri aku saran wahai manusia. Saran dari Mikdad bin Aswad sudah dikemukakan mewakili kaum muhajirin. Nabi ini pengen dengar saran dari Ansor. Belum terdengar. Akhirnya pahamlah orang Ansor ini bahwa yang Nabi tunggu adalah saran dari kita, pendapat dan pandangan kita. Maju perang atau balik mundur. Akhirnya ada yang mewakili, kalau tidak salah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az kemudian memahami isyarat Nabi ini. Ya Rasulullah, seakan-akan engkau itu menunjukkan kepada kami arah pembicaraanmu ini. Iya kata Nabi. Mak mana saran kalian? Ya Rasulullah kata sahabat Nabi dari kalangan Ansar Sa'ad bin Mu'az. Kalau seandainya perjalanan kita untuk sampai ke musuh itu terhalang oleh luasnya lautan, kemudian engkau arungi lautan tersebut, maka kami pun akan ikut mengarungi lautan tersebut bersama engkau. Tidak ada satupun di antara kami yang absen. Jadi kalau memang pilihannya perang, famdi ala barakatillah, teruskan di atas keberkahan Allah. Kami siap ikut bersamamu. Walaupun persiapan kita minim, jumlah kita tidak banyak, tapi kalau memang engkau menginginkan kita perang, ya kita perang. Ada sebagian yang bimbang, karena tujuan utama mereka itu apa? Ngejar kafilah tadi. Kalau lawannya kafilah dagang, itu lebih mudah. Kenapa? Jumlah mereka cuma 40, kita 300. Mudah untuk dikalahkan dan hasilnya juga jelas. Banyak yang akan kita dapat. Tapi kalau seandainya yang harus kita lawan 1000 wong, itu lebih risiko. Dan ancamannya pastinya nyawa. Nah suasana ini masyarakat hadirin Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah abadikan dalam surah Al-Anfal. Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Jadi Allah menjanjikan kepada kaum mukminin yang keluar bersama Nabi di perang Badar salah satu dari dua hal, yaitu menang melawan musuh yang dibawa oleh Abu Jahal atau menang dalam merebut bawaan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Tapi yang diingini oleh kaum muslimin apa? Menang melawan pasukan atau rombongan yang dibawa oleh Abu Sufyan, karena risikonya minim. Minim risikonya. Jumlah mereka yang kecil dibanding dengan jumlah kaum muslimin. Tapi yang Allah inginkan bukan itu. Yang Allah inginkan adalah menang melawan pasukan yang dibawa oleh Abu Jahal. Sebab apa? Dengan menang melawan pasukan mereka ini, maka reputasi orang Quraisy jeblok.
kaum muslimin terangkat. Itu yang Allah inginkan, dan Allah menjanjikan itu. Ada sebagian kecil yang menginginkan apa? Harta yang dibawa oleh Abu Sufyan. Tapi akhirnya pada akhirnya perang ini pun terjadi, pecah. Dan Nabi SAW ketika sudah mendapatkan jawaban dari sahabat perang, nah beliau mulai mengecek kesiapan pasukan. Nabi itu panglima perang, paham kondisi orang-orang yang layak ikut perang. Mulai dicek, dibariskan. Beliau perhatikan satu-satu nih yang melok-melok ini, dan beliau lihat kelayakan mereka ini dalam keikutsertaannya berperang. Ketemulah dua bocah, dua orang yang dianggap masih kecil, belum cukup umur untuk melok perang. Siapa itu? Barra bin Azib dan siapa? Yang tahu boleh sepeda? Umur. Barra bin Azib dan Abdullah bin Umar. Masih kecil. Pas Nabi ngecek pasukan-pasukan tadi 300, Nabi cek kalau ini. Oh ini layak ini, kumisnya tebel. Misalnya beda. Inilah dewasa. Nggak, itu masih adil. Postur tubuhnya tinggi-tinggi. Jadi Abdullah bin Umar pas dicek, nah ini masih kecil ini. Berapa umur? Belasan. Balik. Suruh balik oleh Nabi. Mengapa balik? Belum cukup umur, belum waktunya kau ikut dalam perang. Suruh Nabi balik. Barra bin Azib, Abdullah bin Umar. Barra bin Azib, Nabi suruh balik juga. Belum cukup umur. Nyeselnya Abdullah bin Umar, ngapalah suruh balik ini. Padahal pengen yang melok ini. Makanya di perang Uhud dia udah gagal absen lagi dia. Kalau udah cukup umur, ikut dia dalam perang Uhud yang 1 tahun setelah Badar kan. Jadi dicek, dibalikkan yang belum cukup umur, kemudian dibawa yang memang sudah memenuhi kriteria. Dibawa oleh Nabi SAW. Baru setelah itu menentukan tempat, posisi, pemusatan pasukan. Perang itu strategi, nyari tempat yang memang bagus, tempat yang strategis. Pertama Nabi ngusulkan di satu titik, sini kata Nabi, tempat pusatnya pasukan berkumpul. Akhirnya ada sahabat yang nunjuk usulan, ya Rasulullah, tempat ini kau pilih berdasarkan wahyu atau cuma sekedar strategi yang kau pilih untuk menjadi tempat pemusatan pasukan? Kalau memang ini wahyu, berarti kita udah acak maju, sinilah pasnya. Tapi kalau ini cuma strategi yang kau pilih, maka aku punya saran yang mungkin lebih bagus. Kata Nabi, coba keluarkan saran kau. Menurut aku pemilihan tempat ini kurang pas. Yang pas itu di sini. Jadi tempat ini lebih strategis. Kita buat al-haud. Al-haud itu tempat berkumpulnya air, kolam lah. Untuk nampung air-air, kemudian sumber air yang ada berdekatan dengan tempat itu kita hancurkan, kita tutup kalau supaya wong Quraisy tidak ada persiapan airnya. Jadi hauslah mereka, baca menang gitu, setakok sudah menang ini. Jadi kita tempat di mana pusat titik air, kita buat kolam, kita masukkan semua air sana, sumber-sumber airnya kita tutup. Jadi mereka kesulitan mendapatkan sumber daya air. Kata Nabi, ini bagus ini. Sangat Nabi terima. Tidak kecil hati, tidak gengsi, tidak ditolak. Woi, udah tahu kan, aku pimpinan jadi seraku. Dah. Ngajarkan kepada kita cara bermusyawarah, cara menerima pendapat orang yang di bawah kita. Wah, itulah konsep musyawarah dalam Islam. Jadi walaupun yang nunjuk pendapat itu, nunjuk saran itu jauh di bawah kita, umurnya jauh, pengalamannya jauh. Tapi kalau memang itu bagus, ngapa nak kita tolak? Ngapa nak kita gengsi? Ngapa tidak gengsi? Pimpinan perang tertinggi nunjuk saran, kita di sini pemusatannya. Ada yang nyarankan tempat lain. Itu mau dan dipakai.
Bukan sekedar didengar, oh iya bagus, tapi caknya di sini be. Istibdad birra'i. Oh itu bukan watak Nabi, istibdad birra'i. Artinya cuma ngakui sarannya be, yang lain boleh didengar tapi tidak dipakai. Ini didengar dipakai. Dan Nabi tidak gengsi, itu tidak menjatuhkan martabat. Malah nambah itu senang dengan gitu. Jadi agak akhirnya dengan saran, ujung-ujung saran itu lain dipakai. Nah, mana itu? Buat apa ada saran-saran kalau ujung-ujungnya saran yang kita ucapkan itu lain nak kita pakai? Dah, saran yang terbaik. Jadi Nabi SAW ini mau saran sahabat tadi. Dipilihlah pemusatan pasukan di tempat tersebut. Karena memang lebih strategis dan lebih bagus. Setelah dipilih pemusatan pasukan di situ, Nabi menunjuk kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya. Seakan-akan aku telah diperlihatkan tempat tewasnya beberapa pembesar-pembesar Quraisy. Di sini tempat matinya si fulan, di sini tempat matinya si fulan, di sini ditunjuk Nabi dan semuanya tepat sesuai dengan Nabi tunjuk. Nabi SAW ngirim utusan terakhir ini. Ngirim utusan untuk mantau berapa jumlah wong Quraisy. Dikirim utusan. Dan di satu kesempatan beliau keluar dewek untuk mantau. Tidak ngirim utusan apa? Beliau keluar dewek sama Sayyidina Bakar untuk mantau berapa jumlah wong Quraisy sebelum mereka bertemu di medan tempur. Ketemulah dengan Gulam. Gulam itu pembantu dari orang-orang Quraisy yang benar ketemu dia di perjalanan. Kata Nabi, berapa jumlah mereka? Kepada Gulam ini, wong yang ditanya. Banyak aja. Banyak ini kan masih tidak jelas kan? Berapa? Tidak tahu, tidak ngitungnya aku banyak nih jumlah mereka. Nabi pun tanya. Sehari mereka tuh nyembelih berapa ekor onta untuk makan? Antara 9 dengan 10 katanya. Tiap hari itu nyembelih unta 9 sampai 10. Mulai Nabi menaksir. Oh jumlah mereka berarti kisaran 900 sampai 1000. Kok unta itu untuk 100 wong. Sekitar 900 sampai 1000. Tepat. Wong ahli. Sama Cak Abu Sufyan tadi. Nyengok kotoran be. Ini unta Madinah ini. Kalau ahli kan Cak Masuri nyengok be ayam. Oh ini ayam tahu dia biasa sama ayam kan. Jadi memang itulah. Ingat itu baca tahu. Kata Nabi antara 900 sampai 1000 jumlah mereka. Banyak. Sementara kita cuma 313. Berarti 1:3 lawannya ini. Namun Nabi SAW sudah dapat kabar gembira dari Allah bahwa dalam perang ini beliau akan menang. Walaupun sudah dapat kabar gembira bahwa beliau akan menang, ingat sikap Nabi SAW menunjukkan ketawaduan. Beliau tetap munajat, minta sama Allah agar pasukannya dimenangkan. Dan Nabi SAW pun bertanya kepada si Gulam ini, siapa yang keluar di antara pembesar Quraisy? Disebut nama-nama besar. Abul Hakam ibnu Hisham, Abu Jahal. Kemudian Umayyah bin Khalaf. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'id. Kemudian disebut nama-nama besar. Syaibah wa Utbah ibnai Rabi'ah. Ini pembesar-pembesar Quraisy. Lalu Nabi ngomong sama sahabat-sahabatnya, sesungguhnya Mekah telah mengeluarkan kepada kita tokoh-tokoh yang hebat yang ada di dalamnya. Mekah sudah mengeluarkan kepada kita tokoh-tokoh terhebat yang ada di dalamnya. Betul pembesar-pembesar. Kecuali Abu Lahab. Abu Lahab tidak betul dia. Karena dia sudah mulai terserang penyakit yang aneh itu, yang akhirnya merenggut nyawanya. Keluar loh. Dan semua pembesar itu mati dan tewas. Yang dulu nganggu dakwah Nabi selama Nabi di Mekah, itu mati kalau di medan Badar. Sesepuh dan dengkok mati kalau. Makanya setelah itu kepemimpinan Quraisy diambil alih oleh Abu Sufyan. Kenapa? Mati kalau sesepuhnya. Tua-tuanya mati kalau. Karena betul kalau di perang Badar. Dan betulnya mereka itu tidak mereka kira bahwasanya sedang digiring menuju kematiannya. Nah itu cara Allah SWT menghinakan musuh-musuh agama. Cara Allah Ta'ala. Jadi mereka matinya tewasnya dalam keadaan yang
mengenaskan. Nah, bagaimana kelanjutan perang ini dan apa kejadian-kejadian yang terjadi dalam perang Badar ini? Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada. Oh, aduh no. Situ Pak, tadi diceritakan perang itu sebagai harta. Perang itu masalah harta biasanya kan. Jadi akan dibahas masalah harta waris. Nah, ini akibat dari harta waris bisa perang sama saudara ya, Pak. Saya itu punya 6 saudara. 6 saudara ketika saya meninggal, dia ngomong dengan saudara kita rapat. Pokoknya mereka kan menghindar terus. Apa yang menghindar? Pokoknya mereka sudah menjemput-jemput dulu. Iya. Jadi saya temui yang musuh pun paling banyak itu. Nah, saya tanya, lapornya kan minta aku kan sebagai ahli waris. Dia bilang tuh ini sudah dapat tahu lah, katakan punya sendiri, punya rumah dewek di dia kan itu aku dewek, bangunan dewek kan. Nah, dia bilang begini, kita lah kakak kita dapat ini, karena itu ya kalau dalam Islam dibagi. Apabila tidak dibagi kan ada ancaman Al-Quran itu barang siapa yang memakan hak waris saudara sendiri, hukumannya itu kekal abadi di dalamnya ada. Saya terang itu dia bilang itu hoax punya dia. Nah, karena apa harta yang diambil ini hak orang tuanya sendiri dia, bukan hak orang lain. Juga yang bilang kan. Pertanyaannya ini Pak, apa memang ayat tersebut hoax? Kedua itu Pak, apa karena mereka tidak mengerti soal itu? Yang saya pengen itu para penceramah itu jangan hanya ngomong ke apa dosa besar itu neraka orang tua atau syirik. Kalau kita disinggung soal ini Pak, hukuman undang paling besar ini Pak, sudah bisa mengejar hubungan antara saudara itu. Iya. Karena Islam kan harus persatuan. Ini kan tak dari keluarga musuh kan. Bagaimana cucu begini kan? Kalau pacar itu terbangga bahwa hukuman ini kalau kita melanggar atau jangan Pak. Iya. Iya, memang di antara hal yang rawan konflik itu masalah pembagian waris. Makanya Allah atur dengan sebijak-bijaknya supaya tidak menimbulkan konflik karenanya. Jadi pembagian waris itu jatah-jatahnya jelas Al-Quran membahasnya secara istilahnya itu terang benderang. Di ayat An-Nisa itu kan yusikumullah fi auladikum. Memang di ayat waris kemudian Allah Ta'ala tutup dengan firman-Nya wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Itu penutup ayat waris. Ya, Ustaz ya? Nah. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya dan melampaui batasan-batasan Allah, maka Allah akan masukkannya ke dalam api neraka khalidan fiha, kekal di dalam, walahu azabun muhin, dan baginya nanti azab yang menghinakan dia. Itu penutup ayat waris yang kemudian ditolak oleh saudara bapak tadi, hoax. Padahal ayat itu jelas mengatakan ancaman bagi orang yang menentang Allah. Allah sudah membuat aturan hukum waris, kemudian ditentang, kemudian ditolak, kemudian dia menginginkan pembagian sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Mana baca
aturan waris sudah Allah atur, kewajiban kita mengikuti aturan Allah. Ngapa nak buat aturan dewek? Nah, siapa yang menentang itu dan melampaui batasan-batasan Allah, yudkhilhu naron, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Benar, masalah waris ini masalah yang memang sangat sering dialami oleh kita. Intinya Pak, jangan sampai kita ini posisinya sebagai wong yang makan harta waris wong lain itu ya. Masih lebih mending hak waris kita diambil oleh wong. Walaupun kalau bisa kita nuntut hak waris kita. Tapi jauh lebih mending kita hak kita yang dimakan wong daripada kita makan hak waris wong lain. Jadi alasan saudara bapak tadi yang mengatakan, "No, kau kan dapat. Itu rumah yang kau tinggali." Padahal itu rumah hasil jerih payah kita. Bukan hak waris. Hak waris itu harta milik wong tua kita yang ditinggal saat dia mati. Nah, itu hak waris. Yang belum dia hibahkan, yang belum dia serahkan kepada orang lain saat sebelum dia mati. Jadi dia tinggalkan masih atas nama dia. Rumah yang ditinggalkan, rumah punya orang tua, tapi ditinggali oleh adik kita dan beberapa saudara kita, itu hak waris. Kita ada hak di situ. Walaupun kita punya rumah dewek tertegak, itu ada hak kita. Jadi kalau kita nuntut hak kita dari rumah itu, ya memang hak kita nian. Terlepas orang mengatakan gakus nian, kau ni rumah lado masih nak ngehak ini, tidak, memang hak aku nian, apa nak gakus. Jadi kalau ada yang ninggali rumah itu, kemudian yang ahli waris lain ngomong, kau harusnya bayar siwa dengan kami, karena rumah itu ada hak kami juga. Siwa normalnya 20 juta setahun, yang seharusnya itu kita bagi, karena itu hak waris. Nah, potong jatah kau, jadi 17 baik, 17 itu kami bagi hak waris kami. Itu boleh, memang hak kita. Tapi alangkah baiknya kalau kita melepaskan tanggungan itu dari dulu kita dewek. Tapi wong ini diinjuk daging minta hati, lah dilemai ngenek jati. Akhirnya dia ngasuh rumah ini rumah aku lah nungguinnya, aku lah ngawatnya, aku renoknya. Kalau tinggal ibu rumah ini, tapi aku tinggali kan jadi bagus. Jadi ini punya aku, mana baca hak aku masih ada di situ, dan aku tak pernah ngomong, baiklah kau hak aku tidak. Memang waris itu Pak. Itulah anjurannya waris itu dibagi sesegera mungkin, supaya tidak nimbul konflik. Semakin ditunda diulu pembagiannya, semakin rawan. Apalagi kalau haknya itu sudah berpindah ke anak cucu, tanasukul mawaris namanya itu, perpindahan hak waris ke bawah. Nah, tapi rawan lagi. Jadi seperti itu. Jadi pembagian waris itu bukan karena salah satu ahli waris itu tamak, rakus, tidak. Dia cuma ngambil apa yang menjadi haknya. Tapi tetap dalam pembagian waris ini sikap bijak itu harus kita kedepankan. Kapan harus kita mulai bicarakan tentang waris ini, kapan kita harus selesaikan, dan sikap apa yang harus kita ambil, bijak. Kumpul keluarga, dialog itu yang penting. Tadi juga Pak tadi, dialog, kumpulkan. Cak mana ini warisan kita nih? Nak dicemana kan? Nak kita jual, kemudian kita bagi, atau cak mana? Dan pembagiannya sudah Allah atur. Benar, pembahasan tentang waris ini perlu diangkat, perlu dibahas, apalagi tentang hak ngembe waris orang lain. Karena beberapa kasus memang kami seringnya dengar pertanyaan-pertanyaan, curhatan-curhatan yang seperti ini. Dan itu tadi, ya kadang-kadang biasa kan yang berkuasa itu yang besar, ini ngapa budak yang bungsu ini. Nah. Wah banyak wah. Wah, jelas kami siko apa ya? Itulah tadi pembicaraan. Iya. Diajak ngomong baik-baik, dia tak galak. Ya, itulah benar tadi. Harta tadi pemicu. Iya. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Paling tidak, iya, Bapak tadi terselamatkan dari makan yang bukan hak Bapak. Dan juga insyaallah Bapak tidak kekurangan kan?
masih cukup. Cuma nak minta haknya beda yang dihalangi oleh dulu dewe. Itulah Pak. Kalau sudah berurusan hal itu nih kadang-kadang dulu dewe ngalangi, apalagi yang lain. Jadi itu. Insyaallah mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hal yang seperti ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi mana kebun di Linggau? Bukan enak yang di Duku itu nah. Ada lagi? Sudah? Nah, ada nah. Pendengar ayo masuk aku dan buat itu kalau pendengar dari Ahmad Sirafi baru sampai makan itu baik hati aku tetap sudah. Iya. Iya. Kalau makan hak orang lain itu, Pak, proses pertobatannya kita balik ke apa yang kita makan. Jadi dia tidak bisa dilebur dengan haji 3 kali, umroh 25 kali, khotam 250 kali, tidak baca dilebur. Kalau yang kita makan hak wong bagus kita balikkan. Haji tidak melebur dosa itu. Benar kan ancamannya. Nah, kok apalagi yang dimakan haknya itu tidak menghalalkan, tidak merelakan. Tapi Bapak ngerelakan tak? Rela daman berarti. Iya. Nah, masya Allah bersih hati berarti. Iya benar-benar mikir untuk. Iya, ayah, wong diajak masuk surga kadang nanda dia. Nah, itulah tadi, dah lepas kelah. Iya, Quran katanya hoax ada Oh, ngancem-ngancem dulu. Iya sudah. Kadang-kadang kita harus milih ngalah ya untuk benar itu. Iya. Iya sama-sama. Iya. Tidak paham itu ya. Atau ecek-ecek tidak paham. Iya. Ayo, Kak Sapran apa? Dalam peperangan Badar ini kan kaum muslimin menakutkan orang dan pembesar-pembesar Quraisy pun banyak yang terbunuh. Posisi Mekah kan sebenarnya sudah lemah Iya. dan orang bertanggung kan sudah berangkat perang dengan kaum muslimin. Kenapa setelah kemenangan ini kaum muslimin tidak menyerang Mekah dan posisi lemah? Kepala tanggung sudah ditaklukkan di Badar, istirahat benar, kuasai lagi Mekah. Kenapa? Itu agak jawabannya. Gak lama lagi gitu kalau sini. Karena perangnya belum selesai gitu kan. Baru kita pemulaannya be. Ya itu minggu depan. Ini 2 minggu lagi deh. Iya kita belum gitu ending perangnya kan. Benar gitu. Insyaallah kita jawab. Kalau ingat. Jadi demikian Kak Saban ya sama-sama gitu. Ikuti terus ya. Jangan mudik dulu boleh. Kecuali enggak duku boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.